Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin donat kentang. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Di sini saya mau tes keaktifan raginya terlebih dahulu karena sebelumnya sudah pernah dibuka. Siapkan 80 ml susu hangat, tambahkan 3 sendok makan gula pasir dan 1 sendok teh ragi instan. Tips menyimpan ragi supaya awet dan tahan lama: simpan di wadah tertutup rapat lalu masukkan ke dalam kulkas bagian rak atau chiller. Aduk sampai tercampur merata dan gulanya larut. Tutup, lalu diamkan kurang lebih selama 15 menit hingga berbusa. Setelah berbusa seperti ini, berarti dipastikan raginya masih aktif. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Siapkan 100 gram kentang, haluskan menggunakan pengulekan bumbu atau boleh juga menggunakan garpu seperti ini, tapi harus benar-benar halus ya, sampai teksturnya seperti ini. Kalau sudah benar-benar halus, selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah, masukkan 25 sendok makan tepung terigu atau setara 250 gram. Untuk mereknya saya pakai Cakra Kembar, boleh juga menggunakan segitiga biru atau boleh juga menggunakan Komachi. Kemudian ada 2 kuning telur, yang satu kuningnya sudah pecah tapi nggak apa-apa, yang penting masih bisa dipakai. Selanjutnya ragi yang sudah disisihkan tadi tuangkan semuanya. Kentang yang sudah dihaluskan tadi, jadi kentangnya ini harus benar-benar halus ya. Kalau kalian kurang yakin menghaluskan menggunakan garpu, lebih baik dihaluskan menggunakan saringan atau boleh juga menggunakan pengulekan bumbu. Selanjutnya ini diaduk sampai benar-benar tercampur merata semuanya. Dirasa adonannya masih terlalu kering, boleh tambahkan 1-2 sendok makan air putih sampai dirasa kelembapan tepungnya sudah pas. Setelah tercampur merata seperti ini, tambahkan 2 sendok makan margarin dan 1/4 sendok teh garam. Garam berfungsi sebagai pengencang adonan. Selanjutnya ini diaduk sampai tercampur merata. Boleh juga kalau mau kalian mixer. Saya lanjut pakai tangan, sebelumnya saya sudah cuci tangan terlebih dahulu. Jadi ini tanpa perlu diuleni, tanpa perlu dibanting-banting, cukup diaduk-aduk saja menggunakan tangan sambil diremas-remas sampai tercampur merata kayak memeras kelapa parut. Setelah tercampur merata, tutup menggunakan plastik wrap atau kain lap bersih, lalu diamkan selama 30 menit hingga mengembang 2 kali lipat. Setelah mengembang 2 kali lipat, selanjutnya tinju dan kempiskan adonan, pindahkan ke alas kerja. Sebelumnya taburi menggunakan tepung terigu tipis-tipis secara merata supaya nggak lengket. Boleh juga tangan kalian diolesi menggunakan minyak goreng tipis-tipis secara merata. Selanjutnya bulatkan, potong adonan menjadi 12 bagian sama rata. Ini nggak saya timbang, cukup dikira-kira saja. Beratnya kurang lebih sekitar 40 gram. Kalau mau dijadikan 8 potong juga boleh. Hasilnya nanti akan lebih besar. Beratnya kurang lebih sekitar 58 gram.
Selanjutnya, ambil satu adonan, kemudian bulatkan hingga adonannya benar-benar mulus. Sedikit dipijat-pijat seperti ini supaya bisa merata. Rounding di atas tangan atau di atas alas kerja seperti ini. Barangkali tangan kalian masih lengket, boleh diolesi menggunakan minyak goreng tipis-tipis secara merata. Setelah bulat dan hasilnya mulus seperti ini, selanjutnya tata di atas wadah yang sudah diolesi menggunakan tepung terigu tipis-tipis secara merata. Lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Setelah adonannya sudah dibulatkan semuanya, selanjutnya pipihkan pelan-pelan. Lubangi bagian tengahnya menggunakan telunjuk jari atau boleh juga menggunakan spuit. Tapi sebelumnya celupkan ke dalam tepung terigu supaya nggak lengket. Lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Setelah adonan donatnya sudah dilubangi semuanya, tutup menggunakan kain lap bersih, lalu diamkan selama 20 menit hingga adonannya mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya ini siap untuk kita goreng. Siapkan penggorengan, panaskan minyak, selanjutnya gunakan api sedang, masukkan adonannya satu persatu secukupnya ke dalam wajan. Tips menggoreng donat supaya tidak menyerap minyak terlalu banyak, cukup satu kali balik saja. Caranya diintip sedikit sekiranya bagian bawahnya sudah kecoklatan merata. Selanjutnya dibalik seperti ini. Jadi jangan dibolak-balik ya, cukup satu kali balik saja. Kemudian setelah bagian bawahnya sudah kecoklatan merata, selanjutnya angkat. Kalian bisa lihat sendiri bagian samping donatnya kelihatan white ringnya, berarti tandanya donatnya ini berhasil dan sudah dipastikan empuk. Usahakan jangan ditumpuk-tumpuk adonan donatnya supaya nggak mudah penyok. Untuk penggorengan yang kedua juga sama, jangan dibolak-balik, diintip sedikit di bagian bawahnya, sekiranya sudah kecoklatan baru dibalik satu persatu. Kalau yang kecil-kecil sudah matang, boleh diangkat menggunakan sendok. Selanjutnya beri topping sesuai selera. Untuk kali ini saya beri topping glaze coklat, kacang dan juga mesis. Celupkan adonan donatnya ke dalam glaze coklat lalu baluri menggunakan kacang atau mesis. Lakukan dengan cara yang sama seperti ini hingga selesai. Sedikit digoyang-goyang seperti ini supaya glaze-nya bisa merata. Selanjutnya baru dicelupkan ke dalam mesis atau kacang seperti ini.
Nah ini dia donatnya sudah jadi, hasilnya cantik banget. Satu resep ini dapatnya 12 donat. Kelihatan dari teksturnya ini bener-bener super lembut banget. Walaupun ditekan sekencang mungkin tapi akan kembali ke bentuk semula secara perlahan. Dari sobekannya kelihatan kalau donat kentang ini super lembut banget. Serat-seratnya halus. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, super lembut dipadukan dengan topping coklat dan kacang makin mantap banget. Cocok banget untuk ide jualan, ide bisnis, cemilan di rumah, barangkali kalian ada acara keluarga, ngumpul bareng teman atau keluarga di rumah, dibikinin donat seperti ini dijamin enak banget, akan berhasil, anti gagal, recommended. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin donat gula tanpa telur. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Saya mau ngetes keaktifan raginya terlebih dahulu karena sebelumnya sudah pernah dibuka. Siapkan 130 ml air hangat kukuh. Jangan air panas atau air dingin tapi air hangat. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan. Tips menyimpan ragi supaya awet dan tahan lama, keluarkan dulu udara dari bungkusnya, lipat sekecil mungkin, ikat menggunakan karet sampai kencang, masukkan ke dalam wadah tertutup rapat, contohnya seperti ini, lalu simpan ke dalam kulkas bagian rak atau chiller. Aduk sampai tercampur merata dan gulanya larut, tutup lalu diamkan kurang lebih selama 8-10 menit. Dirasa raginya masih berbusa, berarti tandanya masih aktif. Dan sebaliknya, kalau raginya sudah tidak berbusa sama sekali, berarti tandanya raginya sudah mati. Kalau raginya sudah mati, jangan digunakan lagi ya. Kalau sudah, sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah, masukkan 25 sendok makan tepung terigu. Saya pakai merek Cakra Kembar. Tambahkan 2 sendok makan susu bubuk. Aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya, tuangkan ragi yang sudah diaktifkan tadi. Kalian bisa lihat sendiri raginya masih berbusa, berarti tandanya masih aktif. Kemudian aduk sampai tercampur merata. Dirasa adonannya masih terlalu kering, boleh tambahkan 1-2 sendok makan air putih. Setelah tercampur merata, tambahkan 2 sendok makan margarin dan 1/4 sendok teh garam. Satu sendok teh SP. SP berfungsi sebagai pelembut adonan supaya donatnya bisa lembut berhari-hari. Tapi kalau kalian gak suka boleh di skip. Kemudian aduk sampai tercampur merata, sedikit ditekan-tekan seperti ini.
Kalau mau kalian uleni pakai tangan atau pakai mixer juga boleh. Tapi untuk kali ini nggak perlu saya uleni, cukup diaduk-aduk saja sambil sedikit ditekan-tekan sampai adonannya tidak lengket lagi di tangan. Dirasa adonannya sudah tidak lengket lagi di tangan, berarti tandanya mengaduknya sudah cukup. Selanjutnya bulatkan adonan. Sebelumnya saya sudah cuci tangan terlebih dahulu ya. Tutup menggunakan plastik wrap atau boleh juga ditutup menggunakan kain lap bersih. Diamkan selama 1 jam hingga adonannya mengembang 2 kali lipat. Setelah diistirahatkan selama 1 jam, sudah mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya tinju dan kempiskan adonannya. Pindahkan ke alas kerja. Taburi menggunakan sedikit tepung terigu tipis-tipis secara merata. Bulatkan adonan lalu bagi menjadi 8 bagian sama rata. Kalau mau dijadikan 10, 11, 12 juga boleh sesuai selera. Kalau ditimbang beratnya kurang lebih sekitar 58 gram. Kalau dijadikan 11 potong beratnya sekitar 40 gram. Ambil satu adonan lalu taburi menggunakan tepung terigu tipis-tipis secara merata. Bulatkan, rounding di atas tangan atau di atas meja sampai adonannya benar-benar mulus seperti ini. Sambil ditekan-tekan, dipijit-pijit bagian bawahnya, dirapikan. Lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Setelah adonannya sudah dibulatkan semuanya, hasilnya seperti ini. Untuk bagian bawahnya dan bagian atasnya, taburi menggunakan tepung terigu tipis-tipis secara merata, supaya nanti saat sudah mengembang mau digoreng adonannya diangkat nggak penyok. Kemudian lubangi di bagian tengahnya seperti ini. Boleh juga diangkat lalu dilubangi menggunakan kedua jari sambil diputar-putar pelan-pelan. Celupkan jari telunjuk kalian ke dalam tepung terigu supaya nggak lengket. Lakukan dengan cara yang sama hingga selesai.
Setelah donatnya sudah dilubangi semuanya, tutup menggunakan kain lap bersih lalu diamkan selama 30 menit supaya mengembang. Jangan terlalu lama karena nanti takutnya overproofing. Setelah 30 menit bisa dilihat sendiri, setelah adonannya ditekan akan kembali pelan-pelan ke bentuk semula. Berarti tandanya donatnya berhasil. Siapkan wajan berisi minyak panas. Gunakan api yang sangat-sangat kecil supaya adonannya nggak mudah gosong. Masukkan adonannya satu persatu ke dalam wajan. Tusuk lubang di bagian tengahnya sambil diputar-putar supaya tidak menutup. Cara menggoreng donat supaya tidak menyerap minyak terlalu banyak, cukup 1 kali balik saja. Intip sedikit. Kalau sudah kecoklatan, selanjutnya balik satu persatu. Setelah matang, selanjutnya angkat. Usahakan donatnya jangan ditumpuk supaya tidak mudah penyok. Kalian bisa lihat sendiri donatnya sangat lembut sekali, menul-menul. White ringnya kelihatan ya. Untuk penggorengan yang kedua, caranya juga sama seperti tadi. Cukup 1 kali balik saja supaya tidak menyerap minyak terlalu banyak. Nah, ini dia hasilnya, donat tanpa telurnya sudah jadi. Cocok banget untuk ide jualan. Kalau mau untuk ide jualan boleh dijadikan 11 atau 12 potong. Untuk toppingnya saya pakai gula dingin, boleh juga kalau kalian pakai glaze atau mesis. Selanjutnya saya mau coba terlebih dahulu. Kelihatan kalau donatnya ini benar-benar super lembut banget. Walaupun ditekan sekencang mungkin, donatnya akan kembali ke bentuk semula pelan-pelan. Bagian bawahnya seperti ini. Dari sobekannya kelihatan kalau donatnya ini super lembut banget, menul-menul. Serat-seratnya pun juga halus walaupun tanpa telur, tanpa diuleni, tapi ini sangat lembut sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, donatnya sangat soft banget, lembut banget. Tanpa telur, tanpa kentang, tanpa diuleni, tapi sangat lembut sekali. Cocok banget untuk ide jualan cemilan di rumah. Barangkali kalian ada acara keluarga, hantaran pernikahan, dibikinin donat seperti ini dijamin enak banget. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai
Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin donat pandan. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Yang pertama, saya mau tes keaktifan raginya terlebih dahulu karena sebelumnya sudah pernah dibuka. Siapkan 115 ml air hangat, tambahkan 1 sendok teh gula pasir dan 1 sendok teh ragi instan. Aduk sampai tercampur merata dan gulanya larut. Tutup, diamkan kurang lebih selama 7 menit. Kalau raginya masih berbusa berarti tandanya masih aktif, dan sebaliknya kalau raginya sudah tidak berbusa berarti tandanya raginya sudah mati. Tips menyimpan ragi supaya awet dan tahan lama: ikat menggunakan karet sampai kencang, simpan di wadah tertutup rapat lalu masukkan ke dalam kulkas bagian rak atau chiller. Setelah 7 menit kalian bisa lihat sendiri raginya sudah berbusa, berarti tandanya masih aktif. Kalau sudah, sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, siapkan 25 sendok makan tepung terigu atau setara 250 gram. Untuk mereknya saya pakai Cakra Kembar. Boleh juga kalau kalian pakai merek segitiga biru atau merek Komachi. Tambahkan 3 sendok makan gula halus, 2 sendok makan susu bubuk, aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, tuangkan 2 kuning telur. Ini kuningnya sudah pecah tapi nggak apa-apa, yang penting masih bisa dipakai. Kemudian air ragi yang sudah disisihkan tadi. Kemudian aduk sampai tercampur merata. Dirasa adonan kalian masih kering, boleh tambahkan 1-2 sendok makan air putih. Menambahkannya sedikit demi sedikit karena di setiap daerah kelembapannya beda-beda. Karena saya mau buat donat pandan, jadi tambahkan 2 sendok teh pasta pandan. Kalau nggak punya boleh diganti menggunakan pewarna makanan hijau. Kemudian aduk lagi sampai tercampur merata. Setelah mulai tercampur merata, tambahkan 1 sendok makan margarin dan 1/4 sendok teh garam. Kemudian aduk lagi sampai tercampur merata sambil sedikit ditekan-tekan sampai adonannya tidak lengket lagi di centong nasinya. Kalau mau kalian uleni menggunakan mixer atau menggunakan tangan secara langsung juga boleh. Tapi saya pribadi cukup diaduk-aduk saja seperti ini sampai margarinnya tercampur merata, sampai adonannya tidak lengket lagi di centong nasinya. Kalau adonannya sudah tidak lengket lagi di centong nasinya, berarti tandanya sudah cukup mengaduknya. Kemudian sedikit dibulatkan. Kalian bisa lihat sendiri sudah tidak lengket lagi ya. Sedikit bulatkan. Tutup menggunakan plastik wrap atau boleh juga menggunakan kain lap bersih, lalu diamkan selama 60 menit sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Setelah diistirahatkan selama 60 menit, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Buka plastiknya, tinju dan kempiskan adonan, pindahkan ke alas kerja.
Taburi menggunakan sedikit tepung terigu, dirasa tangan kalian masih lengket, olesi menggunakan minyak goreng secara merata. Kemudian bulatkan adonan, bagi menjadi 12 bagian sama rata. Kalau kalian gak punya timbangan, boleh menggunakan cara seperti saya ini, dilonjongkan kemudian dipotong-potong. Selanjutnya, ambil satu adonan, taburi menggunakan tepung terigu tipis-tipis secara merata, bulatkan, rapikan, sedikit dipijat-pijat bagian bawahnya hingga adonannya benar-benar mulus, rounding di atas tangan atau di atas alas kerja seperti ini. Setelah adonannya sudah dibulatkan sampai benar-benar mulus, alasi menggunakan kertas roti atau kertas minyak seperti ini. Jangan lupa taburi menggunakan tepung terigu tipis-tipis secara merata, supaya nanti saat mau digoreng adonannya diangkat gak gampang penyok. Lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Setelah adonannya sudah dibulatkan semuanya, istirahatkan selama 10 menit, tutup menggunakan kain lap bersih supaya adonannya lebih rileks. Setelah diistirahatkan selama 10 menit, buka tutup adonan, pipihkan pelan-pelan, lubangi bagian tengahnya menggunakan sepuit yang sudah dicelupkan ke dalam tepung terigu supaya nggak lengket. Lakukan dengan cara yang sama seperti ini hingga selesai. Setelah donatnya sudah diberi lubang semuanya, tutup kembali, diamkan selama 15 menit. Setelah itu siap untuk digoreng. Siapkan wajan berisi minyak panas, gunakan api yang sangat-sangat kecil. Masukkan adonannya satu persatu ke dalam wajan. Jangan dibolak-balik, cara menggoreng donat supaya tidak menyerap minyak terlalu banyak, cukup satu kali balik saja. Intip sedikit bagian bawahnya, kalau sudah kecoklatan boleh dibalik. Setelah satu sisinya sudah kecoklatan, selanjutnya angkat. Usahakan donatnya jangan ditumpuk-tumpuk supaya nggak penyok. Nah, seperti ini ya, kalian bisa lihat sendiri white ringnya kelihatan cantik. Nah, ini dia hasilnya setelah donatnya sudah digoreng.
Selanjutnya, beri topping sesuai selera. Ini saya pakai gula dingin. Selanjutnya, saya mau coba terlebih dahulu. Kelihatan kalau donatnya ini bener-bener empuk banget. Walaupun ditekan sekencang mungkin, tapi akan kembali pelan-pelan ke bentuk semula. Berarti tandanya ini donatnya berhasil, lembut, empuk. Dari sobekannya kelihatan kalau ini donatnya empuk sekali, serat-seratnya halus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, lembut sekali, super empuk banget, lebih lembut daripada donat kentang. Walaupun tanpa diuleni sama sekali, tapi ini donatnya bener-bener lembut sekali ya. Manisnya pas, nggak terlalu manis. Kalau kalian ingin pakai topping glaze atau mesis, choco chips juga boleh ya. Tapi lebih ringannya, lebih simpelnya pakai gula donat seperti ini. Enak banget, recommended. Cocok banget untuk ide jualan cemilan di rumah ataupun ide bisnis, ide usaha. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin donat gepuk. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan 160 ml air hangat kukuh, 2 sendok makan gula pasir, 1,5 sendok teh ragi instan. Aduk sampai tercampur merata dan gulanya larut. Tutup, lalu diamkan kurang lebih selama 10 menit supaya raginya bisa aktif dan berbusa. Setelah raginya sudah berbuih, berarti tandanya raginya masih aktif. Kemudian tuangkan 2 kuning telur. Di fase mengaktifkan ragi ini wajib ya, karena nanti akan menentukan donatnya berhasil atau tidaknya. Tapi kalau raginya masih baru itu nggak perlu dites keaktifannya terlebih dahulu. Langsung dituangkan saja ke dalam adonan. Kemudian tambahkan 3 sendok makan susu bubuk, 30 sendok makan tepung terigu pro tinggi atau setara 300 gram, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok makan margarin. Boleh juga menambahkan garam dan margarinnya di akhir setelah adonannya diuleni setengah kalis. Kemudian saya lanjut aduk menggunakan tangan. Sebelumnya sudah cuci tangan terlebih dahulu hingga bersih. Ini diaduk sampai adonannya kalis elastis. Boleh juga kalau mau di mixer menggunakan kecepatan maksimal kurang lebih selama 15 menit. Ini diuleni pelan-pelan sampai kalis elastis sambil diremas-remas seperti memeras kelapa parut. Setelah adonannya sudah diuleni pelan-pelan sampai kalis elastis, bulatkan adonan. Tutup menggunakan plastik wrap atau kain lap bersih, lalu diamkan selama 1 jam.
Setelah diistirahatkan selama 1 jam, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Buka plastiknya, tinju dan kempiskan adonan. Pindahkan ke alas kerja. Dirasa adonannya lengket, boleh alas kerjanya ditaburi menggunakan tepung terigu tipis-tipis secara merata. Uleni sebentar untuk mengeluarkan gas dan udara yang terperangkap di dalamnya. Setelah cukup, kemudian bulatkan adonan, bagi menjadi 16 bagian sama rata. Beratnya kurang lebih sekitar 37 gram. Setelah adonannya sudah dibagi menjadi 16 bagian sama rata, ambil satu adonan, sisanya tutup menggunakan kain lap bersih supaya tidak kering terkena udara. Bulatkan adonan hingga benar-benar mulus seperti ini. Rounding di atas tangan atau di atas alas kerja. Sedikit dicubit-cubit supaya rapi dan mulus hasilnya. Nah, seperti ini. Lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Setelah adonannya sudah dibulatkan semuanya, kemudian tutup menggunakan kain lap bersih, lalu istirahatkan selama 15 menit. Setelah diistirahatkan selama 15 menit, adonannya sudah setengah mengembang. Kemudian taburi ke seluruhnya dengan tepung terigu supaya nanti saat dipipihkan gak lengket. Pipihkan adonannya pelan-pelan menggunakan scaper. Boleh juga dipipihkan pelan-pelan menggunakan tangan sampai adonannya benar-benar tipis. Nah, seperti ini ya. Lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Setelah adonannya sudah dipipihkan semuanya, tutup lagi menggunakan kain lap bersih lalu istirahatkan lagi selama 15 menit. Setelah diistirahatkan selama 15 menit, adonannya sudah mengembang. Kemudian pipihkan lagi pelan-pelan, jangan terlalu tipis. Kemudian ini dicetak menggunakan cetakan donat seperti ini. Belinya di toko bahan kue. Diameternya 8 cm. Nah, seperti ini. Lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Setelah adonannya sudah dicetak seperti ini, siapkan nampan atau alas yang sudah ditaburi menggunakan tepung terigu tipis-tipis secara merata. Tujuannya nanti supaya ketika donatnya mau digoreng diangkat gak mudah penyok. Setelah adonannya sudah dicetak semuanya, tutup menggunakan kain lap bersih lalu istirahatkan selama 45 menit sampai adonannya mengembang dan ketika diangkat ringan.
Untuk sisanya ini boleh langsung digoreng atau boleh juga dioleni dibentuk lagi. Setelah diistirahatkan selama 45 menit, adonan donatnya sudah mengembang 2 kali lipat. Ketika ditekan akan kembali ke bentuk semula secara perlahan. Berarti ini tandanya siap untuk kita goreng. Siapkan penggorengan, panaskan minyak. Setelah itu gunakan api kecil supaya nggak mudah gosong. Masukkan adonannya satu persatu ke dalam wajan secukupnya. Tips supaya menggoreng donat tidak menyerap minyak terlalu banyak, jadi cukup 1 kali balik saja. Caranya diintip sedikit bagian bawahnya. Kalau sudah kecoklatan merata seperti ini, baru boleh dibalik satu persatu. Setelah matang merata, selanjutnya angkat. Usahakan donatnya jangan sampai tertumpuk supaya nggak mudah penyok. Kemudian goreng lagi sisa adonan dengan cara yang sama hingga selesai. Kalian bisa lihat sendiri kelihatan white ringnya sangat tinggi. Berarti tandanya ini donatnya berhasil, dijamin empuk sekali. Nah, ini dia hasil donatnya, sudah jadi. Satu resep ini dapatnya 16 biji. Cocok banget untuk ide jualan, cemilan di rumah, hantaran pernikahan, ide bisnis. Dijamin ini enak sekali, empuk, fluffy, lembut sekali, serat-seratnya halus. Kalian bisa lihat sendiri, ini kelihatan kalau donatnya lembut banget. Selanjutnya saya mau coba terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, donatnya fluffy, lembut sekali, serat-seratnya halus, enak. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin donat gemoy. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Di sini saya mau tes keaktifan raginya terlebih dahulu karena sebelumnya sudah pernah dibuka. Siapkan 130 ml air hangat kukuh, tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Sedikit tips cara menyimpan ragi yang benar supaya tahan lama dan masih tetap aktif. Keluarkan dulu udara dari bungkusnya, gulung dan lipat sekecil mungkin, ikat dengan karet sampai kencang, masukkan ke dalam wadah tertutup rapat, lalu simpan di dalam kulkas bagian rak atau chiller. Tambahkan 3 sendok makan gula pasir, aduk sampai tercampur merata dan gulanya larut, tutup, lalu diamkan kurang lebih selama 15 menit. Kalau raginya masih aktif nanti akan berbusa. Setelah didiamkan kurang lebih selama 15 menit bisa dilihat sendiri raginya sudah berbusa. Berarti tandanya ini raginya masih aktif. Kalau sudah, sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah,
Masukkan 25 sendok makan tepung terigu atau setara 250 gram. Untuk mereknya saya pakai merek segitiga biru. Boleh juga kalau kalian pakai merek Komachi atau Cakra Kembar. Tambahkan 1 sendok makan susu bubuk. Aduk terlebih dahulu supaya tercampur merata. Masukkan 2 kuning telur, jadi putihnya nggak dipakai ya, cukup kuningnya saja. Dan larutan ragi instan yang sudah disisihkan tadi. Kemudian aduk lagi sampai tercampur merata. Jadi ini nggak perlu diuleni sama sekali ya, cukup diaduk-aduk saja. Setelah mulai tercampur merata, masukkan 1 sendok makan margarin, 1/4 sendok teh garam. Garam berfungsi sebagai pengencang adonan. Jadi ini sedikit tips untuk kalian, memasukkan margarin dan garamnya harus belakangan ya. Jangan dicampur jadi satu di awal tadi. Kemudian aduk lagi sampai tercampur merata. Jadi ini nggak perlu diuleni sama sekali, cukup diaduk-aduk aja seperti ini. Sampai adonannya tidak lengket lagi di centong nasinya. Kalau dipegang adonannya sudah tidak lengket, berarti tandanya mengaduknya sudah cukup. Adonannya sudah mulai lembut, selanjutnya bulatkan. Pindahkan ke wadah lain. Tutup menggunakan kain lap bersih atau plastik seperti ini. Diamkan atau istirahatkan selama 25 menit. Setelah 25 menit ini bisa dibuka, adonannya sudah setengah mengembang. Memang tidak mengembang full 2 kali lipat, karena ini salah satu tips supaya adonan donatnya nanti tidak keriput atau tidak gampang kempis. Jadi jangan terlalu lama mengistirahatkan adonan atau overproofing ya. Saya lanjut pakai tangan. Sebelumnya saya sudah cuci tangan terlebih dahulu. Pindahkan ke alas kerja. Walaupun tanpa diuleni, adonannya sangat lembut sekali. Serat-seratnya pun juga halus. Taburi dengan sejumput tepung terigu supaya nggak lengket. Bagi adonan menjadi 11 bagian, beratnya kurang lebih sekitar 40 gram. Kalau mau dijadikan 8 bagian atau 10 bagian juga boleh, sesuai selera. Ambil satu adonan lalu bulatkan, rounding di atas meja atau di atas tangan sampai adonannya benar-benar mulus. Kemudian alasi menggunakan kertas minyak yang sudah diolesi menggunakan minyak goreng tipis-tipis secara merata seperti ini. Boleh juga kalau kalian taburi menggunakan tepung terigu tipis-tipis secara merata. Pilih salah satu saja, atau boleh juga kalian alasi menggunakan kertas roti. Lakukan dengan cara yang sama seperti ini hingga selesai.
Setelah dironding dan dibulatkan semuanya hingga adonannya sudah benar-benar mulus, tutup lalu diamkan kurang lebih selama 15 menit. Setelah 15 menit, pipihkan adonan pelan-pelan lalu lubangi di bagian tengahnya. Celupkan jari telunjuk kalian ke dalam tepung terigu lalu lubangi pelan-pelan seperti ini. Lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Setelah adonan donatnya sudah diberi lubang semuanya, selanjutnya istirahatkan selama 10 menit, tutup menggunakan kain lap bersih, jangan terlalu lama supaya nggak overproofing. Setelah 10 menit selanjutnya ini siap untuk digoreng. Selanjutnya masukkan adonan donatnya satu persatu ke dalam wajan berisi minyak panas, gunakan api yang sangat-sangat kecil supaya nggak mudah gosong dan matang merata. Tusuk lubang di bagian tengahnya dan sedikit diputar-putar supaya lubangnya tidak menutup. Untuk mendapatkan donat yang sangat empuk dan gak gampang kempis, mendapatkan white ring yang sangat cantik, itu kalian harus sabar menggorengnya menggunakan api yang sangat-sangat kecil. Jangan dibolak-balik. Cara menggoreng donat supaya tidak menyerap minyak terlalu banyak itu jangan dibolak-balik. Sedikit diintip saja seperti ini. Kalau sudah kecoklatan baru dibalik, jadi cukup satu kali balik saja ya. Setelah matang, selanjutnya angkat. Usahakan donatnya jangan sampai ketumpuk-tumpuk supaya nggak mudah penyok. Usahakan ditata berjajar seperti ini, jangan ditumpuk-tumpuk. Selanjutnya untuk toppingnya saya pakai coklat batang yang dilelehkan dan mesis coklat. Kalau kalian mau pakai glaze coklat juga boleh. Nah seperti ini ya, lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Nah ini dia hasilnya, donat gemoynya sudah jadi. Itu ada satu yang sengaja tidak saya beri topping. Selanjutnya saya mau coba terlebih dahulu. Dari penampilannya kelihatan kalau donatnya ini benar-benar super lembut banget. Walaupun ditekan sekencang apapun akan tetap kembali ke bentuk semula. Mohon maaf, jari tangan saya sedikit belepotan karena tadi saat memberi topping kena coklat. Satu resep ini dapatnya 11 donat. Kalau mau kalian jadikan 8, 10, atau 12 juga boleh sesuai selera.
Cocok banget untuk ide jualan cemilan di rumah. Bikinnya sangat mudah, tanpa diuleni jadi nggak bikin pegel. Dari sobekannya kelihatan kalau donatnya ini super lembut banget, serat-seratnya halus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, super lembut. Lebih lembut, lebih enak, lebih empuk daripada donat kentang. Bikinnya mudah, tanpa mixer, tanpa diuleni, dijamin berhasil. Kalian harus wajib coba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin donat kapas. Nama atau cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan wadah, tuangkan 25 sendok makan tepung terigu atau setara 250 gram. Untuk tepung terigunya saya pakai tepung terigu pro tinggi. Kemudian 3 sendok makan gula halus, 2 sendok makan susu bubuk, 1 sendok teh ragi instan. Karena ini raginya masih baru, jadi nggak perlu saya tes keaktifannya terlebih dahulu. Kemudian ini diaduk terlebih dahulu sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, tambahkan 130 ml air es. Boleh juga diganti menggunakan air biasa suhu ruang. Kemudian ini diaduk lagi sampai tercampur merata. Saya lanjut aduk menggunakan tangan. Sebelumnya saya sudah cuci tangan terlebih dahulu hingga bersih. Dirasa adonan kalian masih terlalu kering, boleh tambahkan 1-2 sendok makan air putih. Setelah tercampur merata seperti ini, tambahkan 1 sendok makan margarin dan 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini diaduk-aduk lagi sampai margarinnya tercampur merata, sampai tidak lengket lagi. Jadi ini nggak perlu diuleni, nggak perlu dibanting-banting, cukup diremas-remas saja seperti memeras kelapa parut. Setelah adonannya sudah tidak lengket lagi saat dipegang, bulatkan adonan, tutup menggunakan plastik wrap atau boleh juga menggunakan kain lap bersih, lalu diamkan selama 30 menit hingga adonannya mengembang 2 kali lipat. Setelah adonannya sudah mengembang 2 kali lipat, selanjutnya buka plastiknya. Tinju dan kempiskan adonan pelan-pelan. Selanjutnya pindahkan ke alas kerja. Jangan lupa sebelumnya alas kerjanya ditaburi menggunakan tepung terigu tipis-tipis secara merata supaya nggak lengket. Kalau masih lengket boleh telapak tangan kalian diolesi menggunakan minyak goreng tipis-tipis secara merata.
Selanjutnya, bulatkan adonan, bagi adonan menjadi 11 bagian sama rata, beratnya kurang lebih sekitar 43 gram. Kalau mau diperkecil lagi, dijadikan 15 juga boleh, beratnya kurang lebih sekitar 30-35 gram. Selanjutnya ambil satu adonan, kemudian pipihkan, bulatkan hingga adonannya benar-benar mulus. Sedikit dipijat-pijat dan dironding seperti ini di atas alas kerja atau di telapak tangan kita sampai adonannya benar-benar mulus dan halus seperti ini. Kemudian tata di kertas roti yang sudah ditaburi menggunakan tepung terigu tipis-tipis secara merata, atau boleh juga diolesi menggunakan minyak goreng tipis-tipis secara merata. Pilih salah satu saja. Lakukan dengan cara yang sama seperti ini hingga selesai. Setelah adonannya sudah dibulatkan semuanya, selanjutnya pipihkan pelan-pelan, lubangi bagian tengahnya menggunakan telunjuk jari atau boleh juga menggunakan spuit. Tapi sebelumnya telunjuk jari kalian atau spuit kalian celupkan ke dalam tepung terigu supaya nggak lengket. Nah, seperti ini ya contohnya. Lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Setelah dilubangi bagian tengahnya, tutup lalu diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit bisa dilihat sendiri, walaupun ditekan akan kembali ke bentuk semula secara perlahan. Berarti tandanya donatnya siap untuk digoreng. Siapkan penggorengan, panaskan minyak, gunakan api kecil supaya nggak mudah gosong. Masukkan adonannya satu persatu secukupnya. Adonannya jangan dibolak-balik supaya tidak menyerap minyak terlalu banyak. Jadi cukup satu kali balik saja. Dirasa bagian bawahnya sudah kecoklatan merata, diintip sedikit kemudian dibalik, satu kali balik saja. Nah, seperti ini. Kemudian setelah sisi bagian bawahnya sudah kecoklatan merata kembali, selanjutnya angkat dan tiriskan. Usahakan donatnya jangan sampai tertumpuk supaya tidak mudah penyok. Ini untuk gorengan yang kedua juga sama, cukup satu kali balik saja. Dirasa bagian bawahnya sudah kecoklatan merata, diintip sedikit, kemudian dibalik satu persatu. Setelah matang merata, selanjutnya angkat. Bisa diberi topping sesuai selera. Untuk kali ini saya beri topping mesis warna-warni dan juga buttercream. Resep buttercreamnya akan saya cantumkan di kolom deskripsi.
Saya lanjut menggunakan tangan. Sebelumnya saya sudah cuci tangan terlebih dahulu hingga bersih. Ambil satu donat, kemudian olesi menggunakan buttercream tipis-tipis secara merata dan taburi menggunakan mesis warna-warni. Nah, seperti ini hasilnya, cantik banget. Lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Nah, ini dia hasilnya, donat kapasnya sudah jadi. Cantik banget. Mohon maaf ini cahayanya kurang terang karena sedikit mendung cuacanya. Dari sobekannya kelihatan kalau ini donatnya super lembut banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget. Serat-seratnya halus, donatnya lembut seperti kapas. Enak banget, cocok banget untuk ide jualan. Resep kali ini dijamin mantap banget. Donatnya super lembut, anti gagal, tanpa perlu diuleni, tanpa perlu dibanding-banding. Hasilnya bener-bener super lembut banget, enak, recommended. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.